Oke, jujur, apa yang kalian pikirin ketika kalian lihat warna pink? Pasti nggak jauh-jauh dari kesan lucu, cute, atau segala sesuatu yang menyenangkan lah. Tapi pernah ada terbesit nggak di pikiran kalian kalau warna pink ini berhubungan dengan suatu situasi yang horor atau menyeramkan? Sebenarnya cerita ini agak aneh dan tidak terduga, karena cerita horor ini berhubungan dengan sesuatu bangunan yang berwarna pink dan ramai. Ya, cerita ini berasal dari suatu kos-kosan yang cukup ikonik karena bangunannya berwarna pink di dekat suatu kampus. Kos-kosan ini bukan tipe kos-kosan yang sepi, tapi kos-kosan ini malah kos-kosan yang rame banget. Bayangin aja, untuk ukuran kos-kosan yang nggak terlalu besar, cuma 6 kamar, ini bisa dihuni oleh 20-30 mahasiswa. Bener-bener wow kan ramenya. Pasti kalian juga penasaran kan, kenapa kos-kosan ini bisa serame itu? Ya betul sekali dugaan kalian, kos-kosan ini memang kos-kosan bebas. Pasti gak heran kan sama kalian bahwa di tengah-tengah hiruk-pikuk kampus itu ada kos-kosan bebas. Terus sampai sini kalian pasti udah bertanya-tanya kan, loh di mana kesan horornya? Kalau emang 24 jam kos-kosan ini gak berhenti beraktivitas. Justru kejadian horor yang ada di kos-kosan ini adalah akibat dari kegiatan yang berlaku di sana. Siapa sangka kos-kosan yang memang dianggap cute karena berwarna pink itu di dalamnya terjadi praktek aborsi. Ya betul, terjadi praktek aborsi di kos-kosan itu yang sudah berlangsung lama. Dan ini juga udah menjadi rahasia umum bagi mahasiswa di kampus itu. Dan epiknya, praktek aborsi ini juga dilakukan oleh seorang mahasiswa. Jadi, yang mengaborsi itu juga mahasiswa, guys. Dan mahasiswa yang mengaborsi ini, kita sebut saja namanya si A. Ternyata dia itu pelanggannya udah banyak. Dari dalam kos-kosan itu sendiri maupun dari luar kos-kosan. Jadi ini udah bener-bener terkenal, guys. Dan terbukti ampuh juga karena banyak mahasiswi yang habis gugurin atau aborsi sama si A ini berhasil menggugurkan janinnya. Walaupun praktik ini dilakukan secara ilegal, tapi si A ini juga termasuk proper dan bisa menentukan pasiennya, guys. Jadi si A ini menerima pasien atau janin yang berusia di bawah 7 minggu. Walaupun ya nggak jarang juga dia juga terima pasien di atas itu, tapi itu udah jarang banget karena setelah usia 12 minggu itu janin udah hampir masuk trimester kedua dan udah kuat banget. Bakal susah juga buat digugurin. Si A ini dalam prakteknya menggunakan pil-pil atau obat-obatan yang dibeli dari apotek untuk menggugurkan bayi-bayi pasiennya. Dan kalian tahu nggak, calon-calon bayi yang berhasil digugurkan ini dikubur di mana? Ya betul, calon bayi itu dikubur di samping halaman kosannya, guys. Walaupun begitu, sebelumnya emang gak ada yang notice kayak kesan-kesan horor di kos-kosan itu, karena memang kos-kosan itu literally serame itu dengan orang yang berganti-ganti, jadi nggak terlalu ke notice gitu. Oh abis lihat ini, oh abis lihat itu tuh mereka nggak terlalu peduli. Tapi ada satu kejadian yang akan merubah segalanya. Jadi ada dua mahasiswi semester akhir yang memang ngekos di situ. Kita sebut aja namanya Ana sama Siska. Ya seperti kehidupan anak kosan di situ yang lain, mereka juga hidup bebas di situ. Jadi ceritanya si Ana ini berhubungan sama pacarnya udah lama dan dia itu kebablasan, guys. Jadi tiba-tiba tahu-tahu hamil. Dan dia ngomong sama si A, si penggugur kandungan ini telat. Dia itu baru konsultasi ketika janinnya itu udah usia 7 minggu. Tapi saking profesionalnya si A ini tetap menerima loh, guys, si Ana ini jadi pasien dia. Dan ya bisa ditebak, setelah dikasih obat penggugur kandungan, si Ana ini pun keguguran. Dan janinnya dikubur di halaman kosan. Sebenarnya abis ini pun masih nggak terjadi apa-apa. Tapi lama kemudian si Siska teman dekatnya Ana ini pun hamil. Dan dia nggak jauh berbeda, pacarnya kabur gitu aja nggak mau tanggung jawab. Kaburnya pacarnya Siska ini membuat dia itu sangat-sangat depresi, guys. Dia udah bingung lagi mau kemana, lalu curhatlah dia ke Ana. Dengan posisi yang hampir mirip-mirip, Ana pun merekomendasikan si Siska ini untuk konsultasi deh sama si A. Sebenarnya waktu itu Siska itu masih ragu-ragu, ini bener atau enggak. Karena kalau dia udah sampai konsultasi sama si A, jawabannya pasti satu, yaitu udah pasti digugurkan.
Tapi pada masa itu Siska ini udah bener-bener buntu banget guys. Jadi dia nekat konsultasi sama si A. Dan dia bisa ketebak pilihannya adalah Siska menggugurkan kandungannya. Sebenarnya prosesnya sama aja kayak pasien-pasien si A yang lain. Yang pertama si Siska ini diberikan obat penggugur kandungan. Tapi anehnya obat penggugur kandungan ini nggak ada efeknya guys di Siska. Padahal dia itu udah beberapa kali minum obat yang harusnya sekali minum obat aja itu udah langsung keguguran. Siska pun kembali konsultasi sama si A. Ini gimana? Kok nggak ada efeknya sama sekali? Lalu si A ini ngasih obat yang berbeda dengan cara kerja yang berbeda. Obat ini udah dipastikan lebih manjur daripada obat yang pertama. Tapi ditunggu-tunggu sampai 2 minggu kemudian Siska ini juga gak apa-apa guys, kandungan dia kuat-kuat aja. Saking frustasinya Siska karena kandungannya tidak kunjung gugur, Siska nekat minum minuman yang memiliki kandungan alkohol berkadar sangat tinggi. Yang bahkan bila kandungannya tidak keguguran maka anaknya nanti akan cacat. Dia udah buntu banget, dia udah gak mikir lagi nanti anaknya gimana atau gimana nanti kalau gak keguguran. Yang penting saat itu dia menganggap alkohol sebagai jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya. Dan dia berhasil menggugurkan kandungannya. Gumpalan darah itu keluar dari rahimnya. Setelah dia berhasil menggugurkan kandungannya, Siska lalu segera menghubungi Ana, sahabatnya. Dia memberitahukan bahwa anaknya berhasil gugur. Tapi entah mengapa, setelah itu Ana menjadi jarang melihat Siska keluar dari kamarnya. Karena khawatir, Ana pun beberapa kali mengunjungi kamar Siska untuk mengajaknya sekedar keluar ataupun nongkrong, tapi Siska tidak mau. Siska lebih memilih berdiam diri di kamarnya sendirian. Ana juga memperhatikan bahwa berat badan Siska ini menurun. Kantong matanya hitam, kulitnya pucat, dan badannya pun seperti tidak terurus. Ana juga kerap melihat bahwa Siska sering sekali duduk termenung di meja belajarnya sambil menggambar. Entah apa yang ada di pikiran Siska pada saat itu. Tak lama kemudian, Kosping pun digegerkan dengan penangkapan 3 orang pengedar narkoba yang ternyata adalah penghuni kos tersebut. Hal itu mengakibatkan perubahan besar pada kos. Yang dulunya ramai, banyak orang berlalu lalang, tidak pernah sepi, kini penghuninya menghilang satu-satu. Entah mereka pindah ataupun kabur karena tidak ingin ikut-ikutan terseret atas kasus penangkapan pengedar narkoba dalam kos. Hingga pada akhirnya tinggal 1 kamar yang terhuni, yaitu kamar Siska. Entah apa yang membuat Siska benar-benar tidak mau pindah dari sana. Ana, sahabat Siska yang memang prihatin dengan hal tersebut, sudah berkali-kali meminta Siska untuk pindah dari kosan itu. Ana berkali-kali mengajak Siska untuk tinggal saja di kosannya bersama dia. Tapi Siska tidak mau. Lama-kelamaan Ana memperhatikan kondisi mental Siska pun semakin memburuk. Dia kerap melihat Siska menangis sendirian dan badannya pun juga semakin kurus dan tidak terawat. Ana berulang kali bertanya kepada Siska ada apa dan meminta Siska untuk bercerita. Akhirnya setelah beberapa drama pemaksaan dari Ana untuk Siska bercerita, dia pun membuka mulut bahwa setelah dia berhasil melakukan aborsi dan mengubur anaknya sendiri di halaman kos, dia kerap mendengar bayi menangis meraung-raung meminta tolong. Itu membuatnya tidak bisa tidur dan semakin merasa bersalah. Kemudian Siska pun juga menunjukkan beberapa gambar yang telah dia buat, yaitu kebanyakan gambar-gambar metamorfosis dari bayi hingga dewasa. Siska dihantui rasa bersalah yang sangat besar, dan rasa bersalah itu membuat dia hampir gila. Mengetahui hal tersebut, Ana kembali memaksa Siska untuk benar-benar pergi dari kos, karena Ana pun tidak bisa selalu menemani Siska di kos. Walaupun setiap pagi atau sore hari Ana selalu mengunjungi Siska di kos untuk sekedar menjenguk ataupun membawakan makan untuk Siska. Hingga akhirnya pagi itu ketika Ana datang membawakan sarapan untuk Siska, Ana menemukan Siska yang sedang tertunduk di sofa dengan mulut yang sudah berbusa. Dia juga menemukan bungkus cairan pembersih kloset di samping Siska. Ya, Siska sangat putus asa. Dia bunuh diri, berpikir bisa menebus kesalahannya kepada anaknya yang telah dia bunuh. Tapi beruntung pagi itu Ana segera datang sehingga dia dapat menyelamatkan Siska. Siska dilarikan ke rumah sakit dan berhasil selamat. Walaupun setelah kejadian itu, lambung dan paru-parunya tak akan sama lagi.